Saya masih bersama Jubir Kemenhub Adhita Irawati dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Mbak Adhita begini, ada dua risiko. Ini saya mengutip dari harian Kompas hari ini. Ada dua risiko yang saling berkaitan akan dihadapi Indonesia jika pemerintah tidak tegas membatasi pergerakan orang selama pandemi. Yang pertama, penyebaran virus corona akan terus meluas, dan kalau virusnya meluas, perekonomian makin terpuruk kian dalam karena situasi normalnya akan mundur-mundur terus begitu. Padahal Pak Presiden sendiri bilang ingin secepatnya supaya masyarakat bisa merasakan the new normal. Nah, terus kemudian apakah betul bahwa kebijakan yang saat ini dilakukan oleh Kementerian Perhubungan memang benar-benar untuk kemaslahatan semua orang? Yang pertama, Mbak Sofi, saya tegaskan ini bukan kebijakan Kementerian Perhubungan sendiri ya. Ini satu kebijakan yang sifatnya memang saling mendukung. Ada surat edaran gugus tugas yang menetapkan penumpang yang boleh bepergian dengan kriteria-kriteria tertentu. Juga tolong diperhatikan bahwa di dalam surat edaran tersebut telah disebutkan sebenarnya tujuan ditetapkannya surat edaran itu adalah untuk bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memiliki kegiatan untuk yang berhubungan dengan penanganan COVID-19. Makanya di situ termasuk adalah petugas kesehatan, petugas pertahanan keamanan, ketertiban, juga petugas-petugas yang akan membawa barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan dasar. Dan juga yang memegang sektor ekonomi yang penting. Nah, ini kan kita harus lihat bahwa mereka juga perlu terus bergerak karena justru dengan mereka bergerak dan kemudian melakukan pekerjaannya, itu yang akan membuat masyarakat Indonesia bisa tetap terjaga gitu ya, baik kesehatannya maupun juga kondisi perekonomian. Karena begini, ketika kita bicara COVID, betul kita jangan sampai makin banyak yang terpapar. Tapi juga jangan sampai masyarakat Indonesia itu terkapar. Karena kondisi ekonominya juga tidak bisa diperbaiki gitu. Ini kan harus berjalan beriringan gitu loh Mbak. Dan yang namanya pengecualian atau pemberian izin bagi penumpang ini, itu juga sebenarnya sebagian besar tujuannya untuk itu gitu. Pak Agus, kalau ditanya apakah ini akan bertentangan dengan yang kemudian dicita-citakan oleh Presiden Jokowi, justru inilah yang sebenarnya mendukung penuh apa yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Presiden Jokowi dan oleh kita semuanya. Oke, dari pernyataan Mbak Adhita yang saya simpulkan adalah bahwa untuk urusan kesehatan harus beriringan dengan urusan ekonomi. Begitu ya Mbak Adhita ya? Ya. Pak Agus setuju dengan hal ini? Enggak, karena begini, ini kita kan krisisnya bukan krisis keuangan, awalnya krisis kesehatan. Jadi apapun ada kebijakan keuangan, itu harus didasarkan pada analisa saintifiknya, analisa kesehatannya. Apa betul sudah oke, baru bisa berjalan. Nah, soal beriringan lalu tidak mendapatkan masukan, kan seluruh dunia lagi sama pandeminya. Jadi semuanya lagi pada tidur. Mumpung semua pada tidur, mari kita konsentrasi di kesehatannya. Selesai, baru kita sama-sama untuk masuk. Nah, kalau sekarang saya yakin kita akan ketinggalan karena kita pakai dua kaki. Nah, untuk harus makan, betul. Tapi di sini pemerintah harus kasih makan. Ketika melakukan PSBB, itu rakyat yang tidak bisa makan harus disupport dengan makan oleh pemerintah. Kalau ada yang double-double, kalau dia miskin nggak apa-apa lah. Nanti korupsinya kita urus belakangan, kita selesai. Nah, sekarang ini negara pelit tidak memberi makan pada orangnya dengan baik. Kenapa? Datanya tidak jelas. Saya umumkan, saya kemarin dapat beras 5 kilo. Masa saya dikasih beras 5 kilo? Ya, karena datanya ada data di tempat saya di RW saya 735 kakak sekarang. Data itu yang dipakai untuk bagi itu data tahun 2015. Jumlahnya di sini masih 97. Lalu bagaimana beras itu 25 kilo dibagi 5? Saya dapat 5 kilo. Buat apa gitu kan? Nah, hal semacam ini yang memang harus dibereskan dulu, bukan tanggung jawab Menteri Perhubungan, tetapi ini tanggung jawab negara. Data integratornya itu siapa? Bappenaskah, Mensoskah, atau siapa? Nggak jelas. Itu bereskan dulu, dan pemerintah atau negara harus kasih makan. Negara konsentrasi di kesehatan, rakyatnya dikasih makan. Itu. Silakan Mbak Adhita. Saya mau tambahkan ini ya. Juga ada satu faktor. Kita harus ingat, Indonesia ini negara kepulauan ya, yang batas wilayahnya ini dipisahkan oleh lautan gitu. Sehingga transportasi ini menjadi backbone yang luar biasa penting gitu kan. Bagaimana kemudian menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain, apalagi dalam konteks ketika kita ingin mengatasi pandemik ini. Saya saja kasih contoh, kayak Regen
reagennya untuk spesimen ya, ketika kita harus mengetes apakah seseorang ini hasilnya positif atau negatif. Kan tidak semua daerah itu punya fasilitas itu. Nah, ini dibutuhkan ini konektivitas Pak Agus, silakan. mengantarkan dari satu tempat ke tempat lain gitu. Kan kalau kargo atau barang itu boleh, dari awal boleh. Jadi silahkan dikirim. Nah, orangnya yang membawa tadi regen, membawa apa itu dia hadir di situ boleh. Tapi bukan lalu umum, meskipun pakai kecuali, tapi itu umum. Saya dapat dari salah satu teman bahwa salah satu direktur operasi maskapai itu dapat surat izin sehat, tapi dari klinik di perusahaannya. Mana ada dokter di perusahaan itu tidak memberikan dia sehat, karena dia direkturnya. Nah, sekali lagi, kalau untuk barang itu nggak masalah. Silahkan diangkut pakai apa saja, memang boleh di PM 18 kan ada, PM 25 ada, di surat itu juga ada. Jadi semuanya memang bisa. Yang kita persoalkan nenteng manusianya pindah-pindah itu. Sehat betul atau enggak gitu. Nah, surat sehatnya itu buat saya meragukan karena proses kita tuh begitu. Siapa yang ngawasi? Mbak Adita, silakan terakhir, singkat saja. Ya, tentunya kita akan bekerja sama dengan semua pihak ya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa ada tim gabungan. Hari ini dari gugus tugas mengeluarkan surat kepada semua kepala daerah yang juga sebagai pimpinan gugus tugas daerah yang akan melibatkan semua unsur untuk melakukan pengawasan khususnya kepada para penumpang yang diberikan izin khusus ini. Jadi ini semua unsur akan terlibat, mengawasi, memastikan bahwa hanya penumpang yang memenuhi syarat yang akan menggunakan moda transportasi umum. Dan satu lagi Mbak, ini juga butuh kesadaran semua pihak lah. Tadi saya setuju dengan Mas Agus bahwa ini tidak akan bisa bermanfaat kalau kita sendiri tidak disiplin gitu. Tidak kemudian menyadari bahwa pergerakan saat ini untuk hal yang tidak penting itu justru akan merugikan kita dan orang lain juga. Yang jelas ketegasan pemerintah terus dinantikan masyarakat dan kasih makan, Mbak, dan kasih makan. Dan kasih makan juga, baik. Tapi yang jelas semoga kebijakan ini tidak kontraproduktif dengan upaya kita untuk memerangi pandemi virus corona. Terima kasih Mbak Adita, terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami.